pasca Sunan Kalijaga mengumumkan sudah tak lagi menjadi pengacara Erin, tim kuasa hukum Sunan, Agustinus Nahak pun angkat bicara. Selain mengutas bahwa keputusan Sunan Kalijaga tidak dilakukan secara tiba-tiba, mengapa Agustinus mengulik kemungkinan tidak ada kejujuran di balik alasan setiap advokat tak lagi membela kliennya. Lantas, mengapa pula belakangan Sunan menulis perlakuannya kepada karyawan hingga ART yang bak keluarga sendiri? Di tengah gonjang-ganjing, mantan ART Erin yang bernama Nia menguak perilaku Erin yang sering menggulirkan kata kasar. Benarkah Nia sampai pernah meminta perlindungan ke Andre Taulani dan putranya? Lantas, mengapa pula Erin menolak bicara pasca menghadapi pemeriksaan Polres Jakarta Selatan terkait pelaporan Hera sang mantan ART? Pemirsa, bersama Intens Investigasi kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pengumuman mengejutkan Sunan Kalijaga yang mengaku tak lagi mewakili Rinwartia Trigina alias Erin sebagai pengacara, rupanya menyisakan babak kejutan baru. Bagaimana tidak, sikap Sunan yang berhenti di tengah jalan tak lagi membela Erin menghadapi kasus hukum dengan Hera, sang mantan ART, mengguncang heboh netizen. Apa yang sebenarnya terjadi? Yang jelas, bagian dari tim advokat Sunan, Agustinus Nahak menjelaskan kepada tim Intens bahwa yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga berhenti menjadi pengacara Erin bukanlah hal yang dilakukan secara tiba-tiba. Namun jika tidak ada asap tanpa ada api, mengapa Sunan berbalik arah dari pengacara yang membela Erin, tapi kini justru putus hubungan sebagai pengacara Erin? Jadi saya berbicara dari seorang praktisi dulu ya, supaya kita bedah dulu terkait dengan undang-undang advokat ya, supaya jelas bahwa masyarakat biar tidak dibuat ambigu atau bingung. Di sini harus jelas bahwa dalam penanganan perkara itu biasanya ada surat kuasa dan tanda tangan perjanjian yang harusnya kedua belah pihak itu sepakati ya, karena di dalam Undang-Undang 18 tahun 2023 tentang advokat, terutama pasal 20, pasal 21 itu advokat berhak mengundurkan diri dari pemberian kuasa, namun juga bisa memberikan pemberitahuan itu kepada klien. Dan apa alasannya mengundurkan diri? Mungkin karena satu, tidak sesuai dengan hati nuraninya dalam penanganan perkaranya. Mungkin antara klien dan juga pihak pengacara, mungkin informasi-informasi disampaikan itu tidak update atau mungkin tidak ada kejujuran. Sebenarnya bukan tiba-tiba juga. Saya ini kebetulan sampai saat ini belum ketemu Bang Sunan nih, mau tanya alasan mendasar. Tapi kalau dari sisi advokat saya harus menjelaskan itu bahwa ketika klien tidak memberikan informasi yang benar sesuai dengan fakta yang diperoleh para advokat. Perubahan sikap Sunan Kalijaga pun kian mengutas teka-teki ketika Sunan menulis dalam akun sosmednya bahwa dirinya memperlakukan karyawan juga ART seperti keluarga sendiri. Yang sontak saja menjulangkan tanya, apa maksud Sunan mengulik perlakuannya kepada karyawan hingga ART layaknya keluarga sendiri? Yang jelas, Agustinus Nahak pun turut memberikan reaksi atas sikap dan tulisan Sunan yang menghebohkan netizen tersebut. Pekerja rumah tangga itu adalah bagian daripada keluarga, karena tiap hari dia di rumah. Dia bersihkan rumah dengan tugas pokoknya apa saja yang dia harus lakukan. Tetapi yang saya apresiat kepada pemerintah dan juga DPR sudah meloloskan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga karena stigma buruk selama. Makanya saya hanya menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia yang mempekerjakan pekerja rumah tangga untuk membaca undang-undang ini di Undang-Undang PKDRT. Kenapa? Karena kalau tidak diikuti ada konsekuensi hukumnya. Jadi semua pekerja rumah tangga hari ini sudah berkedudukan sama dengan pekerjaan di hotel, pekerja di mall, mereka sudah mendapatkan perlindungan hukum. Yang mana selama ini kan tidak pernah mereka dapatkan. Hak kerja mereka berapa jam harus kerja. Itu semua sudah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Nah, kalau soal Bang Sunan menyindir siapa atau tidak, saya kan belum tahu itu karena saya belum bertemu sama beliau. Nanti mungkin setelah saya di Jakarta kemungkinan mungkin bisa saja Bang Sunan mungkin menyampaikan kepada publik.
Bahkan undang-undang pun kini melindungi hak para ART. Lantas apa maksud Sunan dengan mengulik perlakuannya kepada karyawan lewat akun sosmed pasca mengumumkan tak lagi jadi pengacara Erin? Entahlah, yang jelas Sunan Kalijaga menuliskan bahwa ART adalah bagian dari keluarga kami. Semua yang bekerja dengan saya adalah bagian dari keluarga. Ajudan, ART, karyawan, supir, mereka mendapatkan berbagai macam tunjangan plus bonus dan fasilitas di luar gaji pokok. Sabtu kemarin, ART saya berikan libur dan uang jajan ratusan ribu untuk jalan-jalan. Saya Sunan Kalijaga ingin menyampaikan kepada teman-teman media bahwa saat ini saya sudah tidak lagi menangani perkara Ibu Erin Taulani. Harap maklum dan terima kasih. Semoga perkaranya tetap bisa berjalan dengan baik, mendapatkan satu keadilan buat para pihak. Dan bak kejutan yang datang susul menyusul. Belum terjawab teka-teki mengapa Sunan Kalijaga tak lagi menjadi pengacara Erin. Baru-baru ini Nur Rohma ART baru Erin pun tak kalah mengutas teka-teki. Pasalnya Nur Rohma memenuhi panggilan Polres Jakarta Selatan dan datang dengan sikap mengejutkan. Nur Rohma diam 1000 bahasa. Hanya pengacara Nur Rohma yang mengutas kondisi kliennya yang ketakutan. Bang Nur, maaf ya. Tenor ketakutan, Bang. Iya, tolong ya. Iya, udah bisa dimengerti ya. Kalau bisa dimengertikan ya. Iya, Bang. Orangnya ketakutan ya. Mbak tadi gimana Mbak di atas, Mbak? Tadi Kak. Ada berapa pertanyaan, Mbak? Bang, ada berapa pertanyaan, Bang? Laporannya Erin atau Era ini sebagai saksi, Kak. Sedikit ini, makanya sebagai saksi laporan Erin atau apa, Bang? Laporannya seperti apa, Bang? Tak pelak, tanda tanya pun mencuat. Apa yang membuat Nur Rohma takut? Masih menjadi teka-teki yang misterius? Yang jelas, sebelum Nur Rohma dipanggil ke Polres Jakarta Selatan terkait kasus dugaan penganiayaan yang dilaporkan oleh Herawati, mantan asisten rumah tangga Erin itu pun sempat menghadap Komisi 3 DPR dan berujung kejutan. Karena hasil rapat bersama Komisi 3 DPR menyimpulkan bahwa laporan polisi Erin terhadap kliennya tidak bisa diteruskan. Ya kami cukup mengapresiasi ya Komisi 3 telah memberikan ruang kepada kami untuk paling intinya adalah mengawal perkara ini sampai dengan pemeriksaan di kepolisian nanti. Dan juga kami juga terima kasih kepada Ibu Rike yang memberikan kesempatan juga bisa mempertemukan kami dengan teman-teman Komisi 3 untuk ya balik lagi untuk mengawal perkara ini. Kalau mengenai laporan itu hak mereka, kita tidak bisa menghalang-halang itu juga, tapi hasil kesimpulan dari Komisi 3 mengatakan bahwa terkait laporan mereka itu tidak bisa dilanjutkan, kurang lebih seperti itu. Kan ini kaitannya dengan bukan cedera fisik semata. Tadi di dalam kesimpulan itu telah disebutkan oleh LPSK berdasarkan asesmen mereka memang ada semacam gejolak psikologi yang dialami oleh klien kami atas peristiwa ini, gitu loh. Jadi kalau dibilang wah masih sehat, masih bugar, jadi masa harus sampai modar dulu, ya kan gitu kan? Itu loh, artinya efek daripada penganiayaan tersebut bukan hanya kaitan dengan fisik, melainkan psikis juga, gitu loh, mental, gitu loh. Benarkah Hera sedang berada di atas angin melawan Erin? Bagaimana pula kesaksian Nia mantan ART Erin tentang kebiasaan Erin yang sering berkata kasar? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscriber hingga kanal Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscriber. Teka-teki tentang sikap Sunan Kalijaga yang tak lagi menjadi pengacara Erin dan menulis perlakuannya kepada karyawan hingga ART yang bak keluarga sendiri,
tak pelak mengulik kesaksian Nia sang mantan, ART Erin, yang mengejutkan. Bagaimana tidak? Ditemui khusus oleh tim Intens, Nia tak hanya mengurai kebiasaan Erin yang sering mengeluarkan kata kasar, tapi mengeluarkan curhat isi hatinya yang sedih karena KTP dan gajinya masih ditahan oleh Erin. Perilakunya sih kalau kita nggak salah sih nggak bakalan domelin ya, asal benar sih. Kalau kecuali kita punya kesalahan emang begitu yang diceritain. Masnya juga tahu kan karena jam jatuh, terus juga omongannya juga lumayan ya. Terus kan ibaratnya anak-anak juga sabar ya gitu, hanya biar kuat aja sih. Pertama juga agak kaget ya, biasanya kan Bu Erin hanya omongannya doang yang lumayan kasar. Terus juga ibaratnya ini bener apa enggak. Terus kan penyalurnya juga kontak ke saya ya, DM ke saya. Ada kasus enggak nih sama Bu Erin? Saya jujur, KTP saya kan ditahan, kekurangan saya gaji saya juga ditahan kan. Kata itu kan, ayo up dong gitu kan. Yang lainnya ini juga pada up, makanya saya up ke sosial media gitu. Awal masuk itu kan emang ditahan mas, jujur aja ditahan. Nanti kalau kita pulang itu dibalikin. Tapi pas waktu saya itu kan saya udah minta, saya mau pulang tuh baik-baik ya. Maksudnya keluar udah tahu ibu izin, tapi ibu belum bangun. Saya tungguin sampai jam 9 siang tuh nggak bangun-bangun. Apalagi keadaan mau lebaran, otomatis saya ngejar tiket lah ya, tiket bis atau segala macam saya tinggal. Tapi saya WA juga, KTP gimana, sama kekurangan gaji, jujur aja kekurangan gaji. Tapi kan beliau bilangnya nunggu saya pulang balik lagi nih ke Bintaro gitu kan. Waktu itu kan ya udahlah nanti dulu. Saya udah nyampe di kampung, saya bilang jujur Bu, saya nggak jadi ke situ. Tolong KTP sama kurang gaji dibalikin gitu. Tapi nggak ada tanggapan sampai sekarang. Kesaksian Nia mantan A, RT Erin pun kian mengejutkan. Nia juga menguak jam kerjanya sebagai ART Erin yang harus siap bekerja dari jam 5 pagi sampai jam 11 malam, yang jika ditotal 18 jam. Kita sistemnya bangun jam 4 ya, mulai kerja jam 5, start kita jam 5 sampai jam 11 malam lah. Oke. Apakah ada ini Kak, semacam kayak mes gitu atau nginap? Kita nginep di rumahnya. Di rumahnya? Di rumahnya. Oke. Terus berarti kalau untuk makan, minum dan lain juga disediain? Seminggu sekali sih. Aslinya pas saya di sana tuh HP tuh nggak boleh terlalu pegang HP. Kerja kita khusus kerja gitu. HP paling nanti kalau kita udah istirahat baru pegang HP. Nggak kayak yang di berita-beritain Mbak Hera bilang free wifi. Emang free wifi, tapi kita juga ada batasan main HP-nya sih. Lantas benarkah kini sikap Erin berubah? Dari yang lantang, kini malah memilih sikap diam menghadapi awak media. Ada apa dengan Erin? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscriber hingga kanal Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscriber. Mengejutkan, sikap Erin belakangan berubah pasca memenuhi panggilan pihak Polres Jakarta Selatan terkait kasus pelaporan Hera sang mantan A, RT. Jika sebelumnya Erin lantang menyuarakan bahwa dirinya mengantongi bukti-bukti yang bisa mematahkan tudingan penganiayaan Hera, tapi setelah Erin menjalani pemeriksaan di Polres Jakarta Selatan, Erin pun mendadak berubah. Erin jadi pelit bicara dan hanya menyerahkan urusan hukumnya kepada sang tim pengacara baru. Yang secara mengejutkan, bahkan mengulik isi rekaman CCTV yang diserahkan pihak Erin sebagai barang bukti ke Polres Jakarta Selatan, di mana pihak Erin justru mengulik unsur dugaan kekerasan yang dilakukan oleh Hera kepada Erin. Pemeriksaan perdana tadi. Gimana kalian? Gimana Erin? Sedikit aja Erin. Erin sedikit aja.
Menjelaskan atau gimana Kak Erin? Sedikit aja komentarnya. Berapa pertanyaan langsung tanya ke lawyer saya aja ya. Kenapa Mbak? Kenapa Kak Erin? Berapa pertanyaan? Kenapa Kak Erin? Kenapa sih? Kak Erin kasih statement sekarang nggak mau. Iya Kak Erin. Sedikit aja Kak Erin. Pokoknya yang penting aman semuanya. Tadi berapa pertanyaan Kak Erin? Berapa pertanyaan Kak Erin? Kak Erin tadi berapa Tapi aman semua Kak Erin ya? Lawyer saya aja, hati-hati. Tapi aman Kak Erin ya? Maksudnya ada rasa khawatir bagaimana Mbak Erin? Oke. Kebetulan memang keadaan kondisi klien kami memang kurang memungkinkan untuk memberikan statement dari pagi. Iya, karena kurang sehat juga, karena sudah dari pagi juga. Dari yang sudah dipertanyakan oleh penyidik, yaitu ada sekitar 22 pertanyaan. Ada alat bukti yang kami serahkan juga, yaitu berupa satu recorder rekaman CCTV, ya, yang dimana sudah kami pelajari sebelumnya alat bukti tersebut, dan tidak adanya tindakan dugaan kekerasan sebagaimana yang dituduhkan kepada klien kami. Yang pasti klien kami membantah tuduhan kekerasan itu, dan yang agak bikin mengejutkan ya dari hasil CCTV, keadaannya berbalik. Malah klien kami itu ternyata dari rekaman CCTV itu terlihat menarik, ya tangannya ditarik, ditarik oleh saudari Hera secara paksa keluar untuk menemui polisi, dan klien kami menolak saat itu. Nah itu akan menjadi ini kami ya, titik berat kami ya dalam laporan ini, dan kami akan lakukan proses lebih lanjut juga mengenai hal itu, karena ada patut diduga mantan ART ini teriak minta tolong tapi sambil menarik tangan dari Ibu Erin. Nampaknya memang proses hukum kan sedang berjalan ya, jadi kita hargai aja dulu proses hukum. Semoga kebenaran pasti akan juga terungkap dengan sendirinya. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Terima kasih juga atas kesetiaan pemirsa atas pencapaian jumlah subscriber yang kini menuju 4 juta subscriber channel Intens Investigasi.